Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sagi Ahmad Basyari dengan NPM 22150614 di kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Yang sekarang saya akan membahas modul 3.1 terkait comparison operator dan conditional execution. Baiklah, untuk pembahasan materinya, itu yang pertama ada pertanyaan dan jawaban, itu question dan answer. Dalam question, programmer itu akan menuliskan sebuah program dan program tersebut akan menanyakan suatu pertanyaan. Lalu answer, ketika program tersebut dieksekusi, suatu sistem harus dapat menampilkan jawaban dan membuktikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Dan untuk membantu program dalam menemukan jawaban, dan maka diperlukanlah sebuah operator. Nah, salah satu operator yaitu equality operator atau operator persamaan atau equivalent. Nah, di sini ada kode program itu var sama dengan 1, lalu print var sama dengan double itu 0, dan akan menunjukkan outputnya false. Operator persamaan itu digunakan sebagai penilaian apakah variabel tersebut nilainya sama. Seperti pada contoh di atas, terdapat variabel 1, variabel var yang bernilai 1, dan menggunakan equality operator yang disitu menyamakan dengan angka 0, sehingga outputnya akan menampilkan output false karena 1 tidak sama dengan 0. Nah, contoh operator lainnya, operator perbandingan, itu ada operator sama dengan atau equivalent operator yang tadi. Di sini bernilai true jika nilai operannya sama dan bernilai false jika sebaliknya. Lalu ada operator tidak sama dengan, itu bernilai true jika nilai operannya tidak sama atau false, dan false jika sebaliknya. Lalu ada operator lebih besar, itu mengembalikan true jika nilai operannya sama atau mengembalikan true jika nilai operannya lebih, dan false jika sebaliknya. Lalu ada operator lebih kecil dari, itu bernilai true jika nilainya itu lebih kecil dari nilai operan yang kanan, dan bernilai false jika sebaliknya. Lalu ada operator lebih besar atau sama dengan, bernilai benar jika nilai operan kiri itu lebih besar atau sama dengan nilai operan yang kanan, dan bernilai false jika sebaliknya. Lalu ada operator lebih kecil atau sama dengan, yaitu bernilai true jika nilai operan kiri kurang dari atau sama dengan nilai operan yang kanan, dan bernilai false jika sebaliknya. Nah, di sini ada contoh penggunaan operator. Di sini ada kode program dengan dimana operator yang digunakan itu operator lebih kecil dan operator lebih besar dari. Dimana di sini program akan meminta user untuk memasukkan nilai angka berupa integer. Lalu program akan mengeksekusi baris percabang. Dimana jika nilai yang dimasukkan user itu kurang dari 100, maka akan di print false. Jika dia lebih dari 100, maka akan menampilkan kata true. Di sini user akan memasukkan angka 55. Karena 55 ini kurang dari 100, maka program akan menampilkan kalimat false. Itulah penggunaan operator dalam program. Lalu ada condition and conditional execution. Kondisi itu mengacu pengujian kondisi tertentu pada program dan membuat keputusan berdasarkan hasil pengujian. Lalu ada eksekusi kondisional. Eksekusi kondisional itu mengacu pada cara program akan mengeksekusi perintah berdasarkan hasil pengujian kondisi. Nah, di sini ada conditional instruction, yaitu untuk membuat suatu percabangan. Python memiliki instruksi khusus karena sifat dan penerapannya ini disebut instruksi bersyarat atau pernyataan bersyarat. Bentuk pernyataan bersyaratnya di mana pertama ditulis kata if
atau sebagai tanda kondisional atau percabangan. Lalu ada kondisinya. Kondisinya contohnya itu true atau tidak. Lalu di bawahnya ada baris pernyataan perintah atau instruksi. Yaitu jika kondisinya benar, maka akan menjalankan baris eksekusi yang di bawah. Nah, lalu ini ada macam-macam conditional execution. Yang pertama ada the if statement. Itu di mana hanya ada satu percabangan, yaitu hanya ada satu if aja, yaitu itu contohnya seperti di gambar. Lalu yang kedua adalah the if else statement. Di sini ada dua percabangan, yang dimana ada if dan else, yang dimana if ini akan dieksekusi jika kondisi dalam if-nya itu bernilai true. Nah, jika false maka akan mengeksekusi baris pernyataan pada else. Nah, yang ketiga itu ada the if else statement, more conditional execution, di mana di sini ada if dan else dan ada pernyataan yang terpisah. Nah, di sini program akan menguji terlebih dahulu pernyataan atau kondisi dalam if. Jika kondisinya benar, maka akan menjalankan pernyataan dalam if ini. Jika salah, akan menampilkan pernyataan yang else. Nah, di sini ada pernyataan instruksi yang terpisah, yang have plus ini, dia akan menjalankan perintah tidak tergantung dalam kondisi itu. Walaupun kondisinya benar atau salah, dia tetap berjalan tidak terpengaruhi dengan percabangan sebelumnya. Lalu ada next step if else statement, di mana ini adalah percabangan bersarang, di mana ada percabangan di dalam percabangan. Nah, di sini ditunjukkan ada if, lalu dalamnya ada if else lagi. Nah, di sini akan diperiksa terlebih dahulu percabangan yang di luar, baru akan memeriksa percabangan yang di dalam. Nah, dan ada jenis yang terakhir yaitu the else if statement. Else if digunakan untuk memeriksa lebih dari satu kondisi dan berhenti ketika pernyataan pertama yang benar ditemukan. Nah, ini seperti pernyataan percabangan sebelumnya, tetapi ini lebih digunakan untuk kondisi yang lebih banyak. Nah, di sini dia program akan memeriksa kondisi di setiap pernyataan. Jika pernyataan if-nya benar, maka dia akan berhenti. Jika salah, dia akan memeriksa di else if yang pertama. Lalu jika salah, akan memeriksa di else if yang kedua. Jika salah lagi, maka akan menjalankan pernyataan di else. Nah, itulah jenis-jenis dari conditional execution. Nah, di sini saya akan menampilkan contohnya. Nah, di sini ada salah satu contoh dari penggunaan else if statement. Kita run saja. Nah, di sini program akan meminta user akan memasukkan bilangan bulat integer. Kita masukkan saja. Jika kita memasukkan angka 2, nah, dia akan menampilkan bilangan bulat positif. Karena dia akan mengeksekusi baris pernyataan pertama dulu. Karena aku memasukkan angka 2, karena 2 lebih dari 0, maka akan menampilkan kalimat bukan bulat positif. Nah, kita coba lagi. Kita masukkan angka min 2. Nah, dia akan menampilkan bulat negatif. Nah, karena kondisi pada if pertama tidak terpenuhi, karena min 2 itu tidak lebih besar dari 0, maka dia akan memeriksa kondisi pada else if yang pertama. Itu min 2 kurang dari 0. Itu benar, maka akan menampilkan print bulat negatif. Nah, kita coba lagi. Kita memasukkan angka 0. Nah, dia akan menampilkan kalimat bukan bulat positif dan negatif. Karena kondisi yang benar itu pada else if yang kedua ini. Nah, kita run lagi. Kita masukkan bukan integer, kita masukkan huruf aja. Maaf.
Nah, itulah adalah contoh dari if else conditional percabangan, di mana dia akan menjalankan memeriksa setiap kondisi dari atas sampai bawah. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan pada else. Itulah penjelasan dari modul 3.1, dan akan dilanjutkan pembahasan modul 4.7 pada video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.